Permisi Pak, sebelumnya perkenalkan nama saya Asti Yulianti dari Universitas Terbuka. Saya di sini akan mewawancari Bapak tentang analisis pendapatan pembelian padi sampai beras. Oke, sebelumnya bisa perkenalkan dulu Pak, nama Bapaknya. Ya, perkenalkan nama saya Ibrahim Pasha, ya, selaku Ketua Umum Komunitas Pembelian Padi dan Beras PJN Trijaya Manunggal Indonesia, meliputi dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera, Kalimantan, dan Bali. Dan saya juga selaku Ketua Kelompok Tani Tunas Muda Berkah di wilayah Desa Sumberjo, Kecamatan Bunang, Kabupaten Lebak. Permisi Pak, saya akan bertanya tentang penerimaan usaha penjualan padi. Iya. Kira-kira itu penjualan hasil tahunnya itu bisa dapat berapa? Maksudnya penjualannya, harga berasnya Kak? Iya, hasilnya. Kaitan harga beras itu tidak bisa dipastikan ya. Dampaknya itu faktornya yaitu yang sangat berpengaruh kaitan beras impor kalau masuk di Indonesia itu mempengaruhi harga jual di Indonesia. Terus yang kedua itu dampaknya itu harga beras tidak stabil itu kalau pemerintah menggelontorkan semacam bantuan BPNT atau bansos. Kira-kira usaha penjualan padi Bapak itu ada pinjaman, maksudnya pinjaman dari bank atau yang semacamnya gitu? Jujur ya, kalau saya sendiri itu udah pernah pinjam bank atau ketergantungan terhadap pinjaman ya, itu modal dari kita sendiri. Awalnya merintis sedikit demi sedikit kita kumpulkan dengan penuh kesabaran yang pada akhirnya bisa mencapai ke titik yang maksimal sampai sekarang ini. Jadi modalnya itu dari awal dari modal diri kita sendiri. Contohnya seperti sifat kejujuran, ketekunan, dan kedisiplinan. Kalau untuk pengeluaran kesehatannya itu kayak semacam pajak, bunga pinjaman itu setahunnya berapa Pak? Kalau untuk pajak bangunan. Kalau untuk pajak itu 1 hektarnya dikenakan 350.000 1 hektar. Kalau ada bunga pinjamannya? Tidak ada. Bapaknya punya usaha ternak, kayak pembelian ternak gitu? Ya termasuk, saya kira tidak ada, yang cuma ada ternak kecil-kecilan buat hiburan, ternak ayam. Oke, kalau untuk jenis penjualan padinya itu bangunannya tetap atau masih ngontrak? Alhamdulillah sudah tetap ya, dari kemarin jadi penggilingan padi kecil-kecilan, nanti rencananya juga akan dilihat mau di-upgrade mesin yang lebih modern. Kalau boleh tahu Bapak, kalau untuk pembibitan padi nih, kalau misal mau menanam itu biasanya pengeluarannya berapa bibit padi? Untuk bibit padi itu tergantung luas lahan ya. Jadi kalau lahan 1 hektar itu membutuhkan benih padi sekitar 30 kilo. 30 kilo. Jadi pengeluarannya untuk harga benih padinya ya sekitar 95 kali
sekitar 300 ribuan. Kalau untuk pupuknya Bapak? Kalau untuk pupuk saya pakai non subsidi ya. Berarti untuk pupuknya itu habis 1.200.000-an. Ada obat pembasmi gitu kayak buat hama dan penyakit? Ya, ada termasuk obat insektisida itu ada, sama fungisida. Insektisida itu membunuh kayak kaper, kayak ulat geraya. Kalau fungisida itu membasmi jamur. Kalau fungisida, Kalau untuk penanaman benih padi itu biasanya pakai jasa tenaga kerja nggak? ya pakai. Pakai itu biasanya habis berapa? Untuk tenaga kerja tanam 1 hektarnya di 2.500.000. Kalau untuk sawahnya itu masih sewa atau punya sendiri? Ya bisa dibilang sudah milik sendiri yang 2 hektar. Yang 4 hektar kita sewa. Kalau untuk luas sawahnya sendiri berapa hektar? 6. 6 hektar ya. Untuk modal di tahun 2024 itu Bapak ada aktivitas tetap bersih nggak? Maksudnya modal untuk Iya, modal tanam ya. Iya, modal tanamnya. Modal tanam itu 1 hektarnya itu sekitar 10 juta. 10 juta. 1 hektarnya itu habis dulu. Untuk biaya, termasuk biaya dari awal sampai akhir, operasional, obat-obatan, pupuk dan lain sebagainya itu 10 juta. Berarti di tahun 2024 sama 2025 sama modalnya? Ya berbeda, ini ada kenaikan karena harga pupuknya sudah naik. Kalau boleh tahu berapa Bapak sekarang? Modalnya Iya. ya berarti di 1 juta, 10 juta, 12 juta.